ana wasamil masbahun fi ma'rifati syurutil mufassir wa adabihi wa adabihi. Qala ulama man arada tafsirul kitabil aziz talabahu Talabahu. Oh iya, saya turunkan gini ya. Oke. Talabahu awalan minal qur'ani fama jumila minhu fi makanin faqad fusira fi maudi'in wa ma ikusira fi makanin faqad fusita fi maudi'in akhar ibu waqad alafa Ibnu Jauzi kitaban fi ma ujmila fil Qur'an fi maudi'in wa fusira fi maudi'in akhar minhu wa asyartu ila amsilatin minhu fi naw'il mujmalin wa in yahu zalika talabahu minas sunnati fa innaha syarihatan lil Qur'an wa muwaddahatun lahu wa qad qala Syafi'i radhiyallahu anhu kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu minal Qur'an. Qala ta'ala inna anzalnahu ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Ya, oke. Apa kira-kira artinya? Fama ujmila minhu man arada tafsirul kitabil aziz talabahu awalan minal Qur'an. Fama ujmila minhu fi makanin faqad fusira fi mawdi'in akhar wa mahtusira fi makanin faqad busita fi mawdi'in akhar minhu. Nah, ini takbirnya ini buku yang sangat lawas ya, bukan lawas ya. Karena memang ini termasuk buku ulumul Quran yang awal-awal banget ya. Jadi takbirnya masih bahasa Arab yang puitis banget. Man arada tafsirul Quran, apa artinya? Barang siapa yang ingin menafsirkan Al-Quran, talabahu awalan minal Quran, fama ujmila minhu fi makanin faqad fussira fi maudi'in akhar. Nah, ini nih. Talabahu di sini apa artinya, teman-teman? Udah ada harokatnya loh. Masih ente sulit kan? Talabahu awalan minal Quran. Apa maksudnya talabahu di sini? Hah? Hafizu mencari tahu. Hafizu? Enggak. Ya betul, mencari tahu. Talabahu awalan fil Quran. Cari tahu dulu. Kalau mau menafsirkan satu ayat Al-Quran itu silahkan masuk. Cari tahu dulu di ayat-ayat yang lain. Fama ujmila minhu fi makanin faqad fussira fi maudi'in akhar. Apa maksudnya? Ya masuk. Fama ujmila di sini apa maksudnya? Ayo yang lain. Ujmila. Memperbaiki. Enggak. Dari kata mujmal, apa itu mujmal? Hah? Enggak, itu kan jamil. Jamula. Kalau jamil itu jamula yajmulu bahwa jamil. Jamila yajmulu bahwa jamil. Kalau jamula yajmulu bahwa mujmalun. Enggak. Mujmal itu apa? Mujmal fakor. Mujmalan fakor. Maksudnya mujmalan itu apa? Enggak, bukan. Mujmalan itu Hah? Ya, mujmalan itu keseluruhan. Ya kan? Jadi fama ujmila minhu fi makanin. Jadi kadang-kadang ada ayat yang dijelaskan secara mujmal, nah gitu ya. Faqad fussira fi mawdi'in akhar. Jadi ada ayat yang mujmal di sini tapi kadang-kadang diterangkan detail di ayat yang lain. Nah, mulai pinter kan? Coba diulangi lagi kira-kira apa? Fama ujmila fi makanin faqad fussira fi mawdi'in akhar. Jadi kadang-kadang di satu tempat itu apa teman-teman? Mujmal, diterangkan secara umum. Tapi kadang-kadang, kadang-kadang di tempat yang lain itu ayat tadi diterangkan secara apa tadi? Fussira fi mawdi'in akhar. Faqad fussira. Ini
Fusiro apa artinya? Ditafsirkan. Nah, ditafsirkan itu maksudnya didetailkan. Kalau yang pertama tadi disebutkan secara apa? Mujmalan. Tapi nanti di tempat lain disebutkan secara detail tafsiron. Jadi makanya disebutkan kalau orang mau menafsirkan Al-Qur'an itu tolabahu awalan minal Qur'an. Jadi cari dulu ayat-ayatnya yang berhubungan dengan ini. Karena satu ayat kadang berhubungan dengan ayat yang lain. Dijelaskan di sini secara detail, dijelaskan di sini secara umum, di tempat lain kadang-kadang dijelaskan lebih detail. Oke, paham nggak maksudnya? Dalam surat Al-Baqarah ada nggak kisah-kisah tentang Nabi Musa? Ada, kan antum lagi ngapal kan? Ada. Tapi di tempat lain ada lagi nggak? Ada lagi. Ya kan? Tapi di tempat lain ada nggak yang cuma diterangkan bentar doang? Ada. Nah ini nih. Jadi kalau mau menafsirkan Al-Quran gimana caranya teman-teman? Iya, cari dulu ayat-ayat yang lain itu. Ayat perbandingan. Jadi bukan perbandingan tapi detailnya enggak. Misalnya di sini disebut satu kata doang. Tapi keterangannya tahu-tahu disebut di ayat yang lain lebih banyak. Nah, wa maktusira fi makanin faqad busita fi maudhi'in akhar. Berarti apa maksudnya? Ada yang basit di tempat lain. Iya, jadi wa maktusira. Jadi apa yang disebut ringkas di satu tempat kadang-kadang busito. Busito itu dijelaskan. Basit bukan busito di sini dilebarkan. Ya kan? Dilebarkan atau dibentangkan di maudhi'in akhar. Nah, waqad allafa Ibnul Jauzi. Nah, ini paragrafnya beda lagi. Jadi orang dulu kalau nulis panjang gitu. Ini karena memang masih tulisan dulu, titik komanya panjang banget. Kalau tulisan zaman sekarang titik komanya pendek-pendek. Maka qad allafa Ibnul Jauzi. Jadi Ibnul Jauzi seorang ulama itu sudah menulis kitaban fima ujmila fil Quran fi maudhi'in wa fussira fi maudhi'in. Jadi Ibnul Jauzi sudah menulis mana-mana saja ayat-ayat yang diterangkan di sini sedikit terus diterangkan di sono banyak. Ya kan? Ini sama kayak gini ya. Misalnya gini, teman-teman sekalian. Antum pernah nggak ikut seminar? Pernah. Dalam seminar itu kadang orang ngomongnya terbatas kan? Ya Bang nggak? Tapi ketika di momen yang lain orangnya ngomong lebih panjang, bisa Bang kayak gitu? Nah, ngerti ya maksud saya ya? Kadang di situ ngomong bentar, tapi di sana dijelaskan lebih panjang. Atau diomongkan sebentar satu, nanti yang jelaskan orang lain, kan gitu kan kadang-kadang kan? Itu namanya seninya itu seperti itu. Jadi Al-Quran itu sama kayak kita hidup, ya kan? Jadi Al-Quran itu adalah kehidupan. Makanya kita cara-cara ngobrol dalam Al-Quran itu sama kayak kita hidup itu. Nah itulah. Jadi kalau pelajaran studi Quran, mohon maaf teman-teman, kita minta untuk ngaji dulu ya sebelum ini biar clear, terus kita juga punya punya insight ya. Pokoknya minimal setiap pelajaran saya ngaji dulu dan ngerekap. Kalau nggak ngerekap sendiri, minta direkapkan temannya. Tolong dong nitip rekap. Nah, silakan. Ya, biar apa? Biar kita ini tidak jauh dari Al-Quran. Ya emang kita nggak jauh ya. Maksudnya jauh itu dari kita memahami apa enggak. Nah, gitu ya. Wa asartu ila amsilatin minhu fi naw'il mujmal fa in ayahu dzalika talabahu minas sunnah. Lah ini apa ini? Fa in ayahu dzalika talabahu minas sunnah fa innaha syarihatun lil Qur'an. Apa maksudnya teman-teman? Fa in ayahu. Apa itu aya? Ya itu apa ya? Dari kata ayanan. Ayanan itu apa ya? Maksudnya cuma gitu aja. Cuma gitu aja itu maksudnya gimana ya? Kok yang ada nggak ada penjelasannya? Nah, gitu kan. Misalnya ada ayat tentang apa ya namanya? Ayat tentang rajam, misalnya gitu. Ayat tentang rajam bunyinya gimana? Orang-orang yang berzina semuanya dirajam. Ya Bang enggak? Nah, sekarang saya mau nanya ke antum. Apakah nanti kalau antum lihat orang zina langsung dirajam? Nah. Soalnya dalam ayat Al-Qur'annya bunyinya cuma gitu doang. Ya Pak enggak? Ya, enggak dijelaskan yang dirajam itu siapa, yang merajam siapa, ada enggak kriterianya, syarat-syaratnya. Ya Pak enggak? Sama kayak sholat, dijelaskan sholat itu gimana teman-teman? Dirikanlah sholat. Mungkin ada ruku, ada sujud. Ya Pak enggak? Emang ada duduk tahiyat akhir? Nah,
ya kan? Tidak dijelaskan dalam apa teman-teman? Al-Qur'an. Tapi nanti makanya tadi apa? Fa in ayahu dzalika talabahu minas sunnah. Apa teman-teman talabahu minas sunnah? Dicari nih. Dicari di sunnah. Sunnah ini maksudnya apa teman-teman? Iya hadis ya. Nah, jadi gitu ya. Saya mau gagal ini. Webcamnya kok. Nah, saya ini lagi mau bikin kuliahan biar teman-teman ini kok ini. Wah, ini dia baru muncul. Oke. Saya balikkan lagi ini. Berarti teman-teman tadi rumusnya gimana kalau mau menafsirkan ayat Al-Qur'an? Para mufassir itu apa? Nyari dulu dalam ayat Al-Qur'an. Yang kedua nyari kemana teman-teman? Nyari ke dalam hadis as-sunnah. Fa innaha syarihatun lil Qur'an wa muwaddihatun lahu, wa muwaddahatun lahu. Nah, jadi gitu ya. Ini dua, oke? Ini dua. Makanya kita cari lagi. Nah ini. Coba tolong dibaca, tolong baca. Itu tuh siapa namanya? Ini Ferdi, tolong baca ini. Fa in lam yajidhu fi sunnati. Fa in lam yajidhu fi sunnati raja'a ila aqwali sahabati fa innahum adra bizalika. Lima syahaduhu minal Qara ini wal aqwali Ainda nuzulihi nuzulihi wa lima kitasubihi minal fahmi tami wal ilmi as-sahih wal amali sobihi. Oke, itu aja. Coba terangkan apa artinya. Fa in lam yajidhu fi sunnah raja'a ila aqwalis sahabah. Maksudnya gimana? Jika tidak terdapat dalam sunnah maka kembali ke perkataan para sahabat. Nah, raja'a di sini bukan kembali ya, tapi apa teman-teman? Hah? Berharap. Mencari. Iya, raja'a itu merujuk lagi. Merujuk ke pernyataan apa? Sahabat. Loh, kenapa kok sahabat? Karena dia yang mengatakan Fa innahum adra bidzalika lima syahaduhu minal qara'in. Iya, jadi mereka tahu sebab-sebab ayat itu turun dan mereka bahkan saksi hidupnya. Nah, jadi sama kayak gini, ada kebijakan. Saya kayak antum nih. Apa hal yang baru di Unida ini? Ya, antum nggak tahu ya. Soalnya antum baru setahun kan. Pasar malam itu adalah satu hal yang baru. Ya kan, ada pasar malam kan? Ada mulai ada jualan-jualan kan? Dulu sebenarnya belum ada. Tapi ya kita jadi obrolan-obrolan ya. Kayaknya mahasiswa ini punya kreativitas deh dalam jualan dan lain sebagainya. Wow, buktinya Ustaz. Lah saya di asrama banyak yang jualan tapi lah. Terus gimana nih? Ya kalau kita larang nanti apa untungnya buat kita dan mereka? Terus kalau kita atur apa untungnya buat mereka dan kita? Kita pilih yang mana? Memang sih melarangnya gampang, tapi melanggarnya juga akan gampang. Gitu kan? Tapi mengaturnya sulit. Tapi insya Allah dengan diatur itu meskipun sulit mereka juga akan bisa berkembang. Oke, coba diatur. Nah, pasar malamnya banyak yang beli nggak kemarin? nggak terlalu. Ya nggak terlalu ya. Oke, itu nggak terlalu. Mungkin karena bulannya nggak pas. Belum bulan-bulan orang dapat kiriman orang tua atau apa? Atau harganya atau apa? Jualannya gimana? Jenis jualannya. Oh, jenis jualannya. Oh, berarti kapan-kapan kalau mau pasar malam bikin survei dulu ya. Kalau mau ngadain pasar malam apa yang layak dijual? Gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya kan? Jadi itu namanya kita dan teman-teman itu
punya ide dan gagasan, wah nanti kalau ada pasar malam, ana nyari bakso dong, siapa yang mau jualan bakso? Gitu kan, boleh aja, emang ya, saya pesen dong kalau ada pasar malam, saya pesen ini dong dan lain sebagainya. Oke, mungkin nanti lama-lama pasar malam akan diadakan lebih sering dan lain sebagainya. Supaya apa? Mengurangi teman-teman keluar kampus untuk nyari makanan saja. Resiko yang lain kan kadang-kadang antum lupakan. Misalnya apa? Ban bocor atau apa, kan resikonya banyak. Bensin, semuanya banyak. Tapi kalau dijualnya di kampus, insya Allah resikonya dikit, kan tinggal beli, kan gitu aja. Jalan dikit beli. Kalau keluar kampus harus izin, harus apa. Nah ini kita lihat nanti teman-teman di Ilkom nanti ketika nanti HMP apakah bikin pasar malam atau apa, boleh-boleh saja. Nah itu namanya teman-teman ya, gitu ya. Nah itu contohnya, gitu ya. Jadi antum kan melihat situasinya kan, oh antum jadi ngerti ini adalah pasar malam pertama. Nah, saya tahu kenapa? Saya tahu dari dulu tidak pernah ada. Tapi saya juga penasaran, gimana kalau diadakan? Ternyata pada sepakat. Ya, belum yang lain. Masih ada lagi nanti hal-hal yang bisa kita atur ya. Seperti apa? Teman-teman yang suka, misalnya yang suka hataman-hataman selain Al-Quran. Ya kan lah, itu mungkin bisa ada grup-grupnya untuk mulai memampatkan dan bisa lebih fokus ya, supaya fokus juga untuk kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya antum nggak butuh itu bisa lama-lama menghilang, ya kan? Seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan anak muda yang misalnya antum pulang itu misalnya merokok dan lain sebagainya, kadang rokoknya dibawa ke kampus ini, itu sebenarnya kan antum nggak butuh rokok kan, tapi antum pingin saja, kan gitu kan? Tapi andai kata ada latihan-latihan untuk bisa membuat antum berhenti merokok, kan bagus apa enggak kira-kira? Bagus. Ya kan? Bukan saya bilang ngerokok itu enggak bagus atau apa, tapi ya antum ya tahu diri lah. Kita ini dalam rangka membangun jiwa dan raga kita ini, menurut saya rokok itu bukan bagian dari itu. Menurut saya loh ya. Kalau menurut antum iya ya itu terserah antum saja. Tapi saya nggak pernah nemu dokter spesialis paru-paru yang merekomendasikan. Ada nggak dokter spesialis paru-paru merekomendasikan minimal merokoklah 1 hari 1 batang agar sehat paru-parunya? Nggak ada. Saya pikir nggak ada juga. Dan saya nggak pernah nemu. Makanya kadang-kadang kita itu mengerjakan sesuatu itu ya mungkin hanya ikut-ikutan. Tapi ya tidak bisa langsung diberhentikan pada waktu itu juga, tidak selalu bisa. Maka perlu ada kebiasaan-kebiasaan dan pembiasaan-biasaan untuk lebih baik. Ya, saya akan biasakan antum, kita mau nyoba kuliah 7:30 dan teman-teman biar pada semangat 7:30. Dapur buka jam berapa teman-teman? Jam 7. Semoga nanti lama-lama bukanya akan lebih pagi lagi. Loh iya, ya kan? Waktu antum KMI dapur buka jam berapa teman-teman? Jam 6. Nah makanya nanti akan seperti itu, akan lama-lama akan kayak gitu. Siapa yang buat itu? Ya antum semuanya. Jadi pondok ini berkembang karena siapa teman-teman? Karena teman-teman sekalian. Sebenarnya kayak gitu. Makanya jangan iya aja, jangan diem aja. Ikutlah bergerak dalam perkampusan ini. Semuanya punya ide yang bagus dan bisa Nah, jadi gitu teman-teman sekalian ya. Jadi untuk melihat bagaimana Gontor ini berkembang, ya sama. Ya. Nah, ada lagi yang menarik di sini. Coba kita baca. Ya. Tadi kan zaman dulu kan kita merujuk ke sahabat. Zaman sekarang kita Lah kan tulisannya sudah banyak. Kitab-kitab tafsir yang tertulis ini sudah sangat banyak. Jadi insya Allah nggak akan ada lagi ya. Nggak akan ada lagi penafsiran-penafsiran yang bakal melenceng. Maksudnya gini, nggak akan ada lagi penafsiran-penafsiran yang apa ya istilahnya itu? Istilahnya gini, nggak akan mungkin lagi muncul penafsiran yang sesat. Meskipun sebenarnya akan muncul, tapi orang akan bilang itu sesat. Kalau sesat mesti akan bilang sesat. Ya kan? Dan sesuatu yang sesat dan tidak sesat akan mudah diketahui pada masa sekarang ini. Ya kan? Kayak hadis. Yang namanya semua hadis Nabi itu sudah dikumpulkan dan sudah dituliskan semuanya pada abad ke-2. Jadi hari ini orang nggak akan mungkin bilang ana nemu hadis baru. Sama kayak orang bilang ana nemu tafsir baru yang berbeda dengan orang-orang lain. Nggak mungkin. Ya kan? Kecuali kalaupun nemu itu aja mengembangkan. Jadi nggak akan
bertabrakan dengan yang lama, tapi mungkin memperjelas dan meluaskan saja. Nah, jadi gitu maksudnya. Gitu ya. Oke. Coba tolong dibaca. Ini siapa nih yang baca nih? Belakang sini, siapa namanya tuh? Oh iya, sini. Depan masuk depan sini. Waduh, atau belakang. Depan sini kosong kok. Ini buat ente kursinya. Ya kan? Khusus buat ente. Ya, silakan. Waqala Imam Kelihatan enggak? I'lam aja. I'lam ana min syartil. Oh, kepotong ya. Ya antum bilang lah kepotong. Saya juga enggak tahu soalnya di sini enggak. min syartihi sihatul i'tiqadi. Coba dibaca dari Qala al-Imam Abu Thalib At-Tabari. Qala Imam Abu Thalib At-Tabari fi awaili tafsirihi. Qawlu fi Al-qawlu fi adawatit tafsir. Adawatil mufassir. Adawatil mufassir. I'lamu anna min syartihi sihatul i'tiqadi awla wal Nah, apa? Fa'inna apa itu? Awalan luzumu sunnati sihhatul i'tiqadi awalan wa luzumu sunnati dini fa inna man kana magmusan alaihi fi dinihi la yu'tamanu ala dunya fa kaifa ala dini thumma la yu'tamanu min ad-dini ala ikhbar an betul. An asrarillahi. Wah, ini kepantul banget ya, terlalu terang ya. Oh iya. An asrarillahi ta'ala wali annahu la yu'manu in kana muttahaman bi ilhadin bil ilhadi ayyam baghiyal fitnata wa yughirran nasa bilayhi wa khida'ihi. Nah, gitu ya. I'lam anna min syartihi sihhatul i'tiqad. Nah, jadi ada mufassir lagi itu bilang bahwa adawatul mufassir. Apa maksudnya adawat di sini, teman-teman? Syarat-syarat. Nah, syaratnya mufassir itu apa? Pertama apa? Sihhatul i'tiqad. Jadi punya keyakinan yang benar. Sihah di sini apa? Benar. Meyakini sesuatu yang benar tentang Islam. Kalau enggak, ya enggak usah. Kan gitu kan. Memang mungkin saja banyak orang-orang yang bisa menafsirkan Al-Qur'an tapi keyakinannya tentang Islam tidak benar. Nah, ini juga tidak benar. Ya, waluzumus sunnatid din. Ya, luzum itu berarti apa maksudnya? Bukan harus. Luzum itu melaksanakan. Nah, ya kan? Lazim. Jadi, ya lazimnya dia melaksanakan perkara-perkara keagamaan. Fa inna man kana magmuson. Apa artinya magmuson, teman-teman? Magmuson dari kata gomaso. Gomaso itu apa ya? Saya kok lupa bahasa enaknya itu gimana ya? Apa ya? Katakanlah li ajli atau enggak apa namanya? Bukan enggak niat, tapi gimana ya ngomong itu? Ya kadang ngerjain, kadang enggak. Kan itu kan? Enggak, ya dibilang enggak konsisten juga boleh atau enggak percaya. Emang buat apa sih ya kan gitu kan? Nah iya setengah-setengah atau apa itu orang tidak bisa. Ya kan? Kenapa gitu teman-teman sekalian, tak kasih tahu ya. Jadi ada orang yang emang bisa jadi mufassir, tapi ada juga yang tidak. Ya kan? Ustaz, apakah kita bisa jadi mufassir? Saya bilang bisa saja. Cuman ada cumannya. Cuman rutenya terlalu panjang, teman-teman sekalian. Kalau umur kita 200 tahun ya mungkin bisa. Kan gitu kan. Tapi dengan umur yang pendek ini mungkin batasannya hanya umur saja. Ya. Karena seorang mufassir dia juga harus berguru pada ahli tafsir yang lain. Itu wajib.
gitu kan. Jadi ini sama seperti itu. Itu sama kayak antum belajar fotografi teman-teman sekalian. Saya mau nanya, bisa nggak antum belajar fotografi itu autodidak? Kalau dibilang bisa lewat coba-coba, kan gitu kan? Tapi kalau antum ada gurunya, lebih cepat bisa apa enggak? Lebih cepat bisa. Itu dia maksud saya. Jadi antum jangan terlalu percaya diri dengan kekuatan apa namanya tadi? Otodidak. Ya emang nggak salah, kan gitu kan? Otodidak itu dilakukan setelah antum sudah tahu teori dan dasar-dasarnya, itu baru antum kembangkan otodidak. Itu nggak salah. Tapi kalau di awal-awal sudah otodidak, ini ngarang namanya kan. Yang terjadi adalah ngarang. Ya. Ente nggak pernah megang kamera sama sekali. Ente dikasih kamera, apa yang ente lakukan? Ente mending bilang aja, Ana nggak pernah megang. Gitu. Itu aja. Tapi kalau ente sering megang, ente bisa aja langsung mengembangkan. Itu udah tahu teknik dasarnya, udah tahu dan lain sebagainya. Siapa yang hunting kemarin di Tulungagung? Nah, banyak. Ya, ini acara ini kayak pengen kita perbanyak lagi. Ya, kalau bisa nanti jadi tempat makrab gitu loh. Yang nggak jauh, kan gitu kan? Dan bisa motoran, misalnya gitu kan? Ada yang motoran? Ada. Yang motoran. Ya, motorannya juga ya biar bagus juga kan butuh latihan. Ya. Nah, coba nanti ada lagi tim lagi yang hunting kemana? Saya sedang menugaskan semester 4 untuk nyari sekitaran Madiun Ponorogo aja. Supaya apa? Supaya antum kalau ada rokyun mau makrapan apa yang dekat langsung. Nggak nyampe sejam, nggak nyampe 2 jam lah, nyampe tujuan. Ya, kemarin ke Tulungagung berapa jam? 3 jam, itu masih agak lama. So, kalau saya boleh bilang masih cukup lama. Nah, cari lagi yang di bawah 2 jam. Ya kan? Bahkan mungkin malah kita tiba-tiba nanti dapat desa wisata yang baru atau membuka area wisata yang baru. Itu siapa yang mau menginisiasi? Ya antum-antum nanti. Makanya sebenarnya tema kita tuh mestinya fotografinya itu fotografi desa gitu. Atau alam-alam yang liar gitu maksudnya. Ya kayak gitu tadi. Karena banyak keindahan yang sekitaran kita ini belum kita tahu. Tempat perkajum atau apa. Sekali nanti kalau ada teman-teman di Gontor perkajum, kita ke sana yuk. Hunting apa perkajum. Lagi perkajum hunting aja ke sana. Atau apa gitu kan. Ya itu iya itu namanya cari ide kan gitu kan. Itu contohnya seperti itu. Makanya jadi teman-teman sekalian tadi kita ngomong kepercayaan dan pengalaman. Nah, jadi kalau orang nggak pernah sholat, jarang ini apa dan lain sebagainya, ya sulit juga mau dipercaya sebagai mufassir. Bukan berarti dia tidak bisa menafsirkan, bisa-bisa aja, tapi karena syaratnya tidak tercapai, maka dia tafsirnya tidak bisa dipakai. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, man kana maghmusan alaihi fi dinihi la yu'taman ala dunya. Fa kaifa ala din? Ya kan? Fa inna man kana maghmusan alaihi, jadi barang siapa yang itu setengah-setengah dia enggak bisa dipercaya juga kan. Misalnya gini. Di sini yang sering MC biasanya Raja. Sesekali andai kata ya. Andika pernah MC enggak Andika? Enggak pernah MC. Kan enggak mungkin tiba-tiba KA nyuruh Andika MC, kan gitu kan. Itu juga itu taruhan yang berbahaya kan gitu kan. Bukan hanya taruhan yang berbahaya tapi juga yang memberi kebijakan itu yang salah. Bukan salahnya Andika nggak bisa MC, tapi yang menunjuk yang salah. Jadi kayak gitu itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kok tiba-tiba saya nugaskan Raffi bisanya di skill komunikasi apa? Editing atau foto atau apa? Sambil senyum itu. Kalau nggak mendalami semuanya atau belum mendalami semuanya itu juga nggak apa-apa gitu loh. Kan mungkin bahkan antum di tempat lain dan antum belum eksplorasi, itu loh masalahnya. Antum cuma lihat orang ilkom bisa motret, MC, video, coba explore yang lain. Bisa nggak kayak gini nih? Kan gitu kan, komunikasi pengajaran, apalagi kira-kira komunikasi publik, bahkan komunikasi interpersonal juga penting. Jangan-jangan Raffi ini masanya banyak nih, grup feelingnya banyak, misalnya kayak gitu. Atau umatnya, ente kan kadang-kadang lihat kan, ada orang itu sebenarnya nggak terlalu muncul jadi MC, nggak terlalu muncul jadi petugas panitia, tapi omongannya didengar. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, berarti orang itu punya kemampuan apa? Kan gitu kan? Kepemimpinan nggak mesti orang itu nggak pernah muncul jadi ketua, misalnya gitu kan. Tapi omongannya didengar. Nah, jadi apa sebenarnya kemampuan Anda itu? Silakan dieksplor gitu. Makanya tolong akhir tahun ini, semester ini explore semua kemampuan antum yang belum antum tahu. Ya.
dalam hal meskipun antum nggak bisa ngedit video, nggak bisa motret bagus dan lain sebagainya, bukan berarti antum nggak punya kemampuan lain. Eksplorasi. Ya, makanya saya pengen kalau ada minatan ini eksplorasi, explore, coba, kan itu kan. Ya, misalnya Raffi, coba bisa nggak ente nasihati Fuad untuk bisa masuk lagi ke sini. Nah, itu, coba, kan itu kan. Ajak Fuad ke sini, misalnya kayak gitu. Mari kita dengarkan apa kata-kata Fuad, misalnya gitu. Atau siapa misalnya yang bisa mengajak Fuad ke sini, misalnya kayak gitu. Itu kan kemampuan, prestasi loh bisa ngajak Fuad ke sini. Kan gitu kan? Itu contohnya gimana? Kita mau lihat. Apakah Azmi bisa ngajak Fuad ke sini? Bisa. Kalau nggak bisa bilang aja, saya jarang berinteraksi. Mungkin nggak bisa, kan gitu kan? Nah sekarang siapa yang banyak berinteraksi dengan Fuad misalnya? Nah, sekarang kita nggak tahu kan? Itulah contohnya. Jadi ternyata yang kayak gitu itu juga butuh ilmu dan juga kecakapan. Ya, jadi perkara dunia aja butuh sesuatu yang ada buktinya atau butuh ilmu dan kecakapan. Lah apalagi perkara akhirat, maka lebih butuh lagi, gitu kan. Nah, fa kaifa tu'tamanu fil ihbar an asrarillah wa li annahu la yu'man in kana muttahaman bil ilhad. Ya kalau orangnya itu nggak pernah sholat, nggak pernah apa, kan nggak mungkin kita bisa percaya untuk perkara keagamaan. Orang perkara dunia aja kita sulit mempercayai orang yang belum pernah menunjukkan kemampuannya, apalagi perkara akhirat. Nah, jadi sama-sama kayak gitu di dunia ini seperti itu terjadi hukumnya. Oke, mari kita baca yang lain. Kita cuma sampai jam 9 ya, karena ada pertemuan saya. Nah, oke. Coba ini kita baca. Coba tolong dibaca. Azmi baca. Wa min syartihi. Maju ke depan boleh ya? Asra, habis ini baca Asra maju sini Asra. Wah, mulai ini. Nah, kalau Asra udah di belakang ini udah. Asra maju sini Asra. Asra. Biar gak ngantuk Asra. Kalau ngantuk itu antum berusaha ya bawa kopi, bawa permen boleh aja, bawa minum boleh. Yang penting jangan bawa makanan yang merepotkan seperti durian, semangka ya. Maksidi bima yakul lialko atas did. Faqad qala ta'ala waladina jahadu bima nanahdiyannahum subulana. Ya, diulangi. Waladina jahadu bima nanahdiyannahum subulana. Nah, wa innama ya rusulahul qasdu Zahida fitunya yannahu ida ragiba bima fiha lam yu'man an yutawassala bihi ila aradin yasuddu an sawabil qasdihi wa yufsidu alaihi sihhata amalihi. Oke, itu aja. Apa artinya? Wa min sartihi sihhatil maqsid. Apa sihhatul maqsid? Jadi tadi kan sihhatul i'tiqad, yang kedua apa? Sihhatul maqsid. Maksudnya sihhatul maqsid. Maksud dari kata qasoda yaksidu, apa qasoda yaksidu? Tujuan. Iya, tujuan. Tujuannya benar. Kalau menafsirkan Al-Quran itu harus dengan tujuan yang benar. Apa tujuan yang benar? Fima yakulu liyalqot tasdid. Nah, ya kan? Liyalqo at-tasdid. Maksudnya apa liyalqo tasdid? At-tasdid apa artinya teman-teman? Tasdid dari kata saddada yusad.
Hah? Penegasan. Penekanan. Ini bukan sin ya ini ya. Sadidu. Sadid. Bukan syadid ya. Kalau syadid itu keras atau tegas. Tapi kalau sadid itu apa? Ini dalam hadis itu ada dijelaskan itu dalam hadis itu. Layan jua ahadukum bi amalihi. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Walakin saddidu. Nah, jadi Nabi itu bilang walakin saddidu. Pakai sin. Apa artinya saddidu? Enggak, tepat-tepatkanlah. Jadi liyal qa'at tasdid berarti maksudnya apa? Untuk mencapai arti yang tepat ketika menafsirkan. Makanya tidak boleh ada apa? Waladina jahadu fina, oke. Wa innama yakhlusu lahul qasdu idza zahida fid dunya. Dan tujuannya itu bisa benar, innama yakhlusu lahu. Yakhlusu itu bukan ikhlas ya, tapi apa? Jernih, maksudnya itu sesuatu yang jernih dan tepat dan benar. Idza zahida fid dunya. Apa maksudnya idza zahida fid dunya, teman-teman? Zuhud maksudnya gimana, teman-teman? Salah. Zuhud bukan tarku dunia. Banyak ulama-ulama dan mufasir yang kaya raya, tapi kok dia bisa juga nyampe. Banyak juga ulama-ulama yang miskin-miskin, tapi dia juga tafsirnya juga nyampe. Kenapa? Karena mereka zuhud. Zuhud ini bukan meninggalkan dunia. Buktinya para ulama banyak yang kaya, sangat kaya. Banyak ulama yang sangat kaya. Tapi kok mereka bisa tepat juga? Kenapa? Karena mereka itu bukan meninggalkan dunia. Ya, maksudnya zuhud itu bukan tarikut dunia, tapi tidak menggenggam dunia itu. Dunia itu dalam genggaman. Jadi bukan dalam angan-angan terus. Misalnya punya uang, kita maunya gini, maunya gitu lah. Maunya itu berarti sudah maunya dunia. Sama kayak orang-orang yang misalnya ya, orang-orang menjabat. Apa tujuannya orang itu menjabat? Nah, beda-beda kan? Ada orang menjabat supaya apa? Untuk memberi banyak kepada orang lain. Ada yang menjabat supaya apa? Iya banyak, supaya untuk melanjutkan kehidupan. Maksudnya apa ya? Ya karena udah nggak bisa nyari nafkah lagi atau apa, yang jabat aja mumpung dia terkenal lah, sama juga kayak gitu. Makanya kita tetap sulit mendapatkan pemimpin-pemimpin yang keren. Karena apa? Ya orangnya mimpin hanya untuk nyari uang. Kadang kayak gitu, nyari fasilitas dan lain sebagainya. Bukan berarti fasilitas itu nggak boleh untuk memimpin, boleh-boleh saja asalkan tujuan memimpin itu jelas. Ya kan? Seperti kita di pondok ini kan jelas sekali. Ya kan? Apa yang diadakan di pondok ini punya tujuan, dan pimpinan pondok pun punya tujuan-tujuan yang jelas dalam memimpin. Nah, terus aturan-aturan dalam kepemimpinan di pondok juga jelas. Nah, kan kayak gitu kan. Teman-teman di sini ada yang pernah jadi ketua apa gitu nggak? Ketua Firqo atau Rois apa gitu? Apa itu? CMA ini apa itu? Rois Firqo. Ayo lagi. Bintang itu Rois apa? Sama mana? Rois Dam sama apa? CID. Yang lain ini siapa nih? Siapa? Hah? Ketua kamar. Loh, enggak apa? Siapa lagi? CLA. Oh, CLA. Oke. Siapa itu? Press konsul. Bagus. Press kisem bagian apa? Hah? Kisem dia apa? Itu Om Bingo. Om Bingo bagian apa ente? Ketua bagian enggak? Apalah gitu, ketua kamar pernah enggak? Ketua sirkah. Wow. Ya, jadi antum jadi ketua dulu itu lebih banyak dapat fasilitas atau lebih banyak berkorbannya? Itu sebenarnya latihannya seperti itu. Lebih banyak dimarahi atau lebih banyak dipuji orang? Lebih banyak dimarahi. Tapi itu namanya latihan, ya enggak? Tapi dari situ antum akan kuat mentalnya. Oh, dimarahin nih. Ya kan biasa dimarahin, tenang aja. Yang penting tujuan saya tetap benar. Kan tidak selalu dimarahi itu salah. Ya Bang enggak? Tidak selalu. Saya bilang tidak selalu. Rifki. Salah Rifki ini. Rifki pernah jadi ketua apa Rifki? Benar nggak sih? Hah? Oh iya tuh. Oh, kader apa? Kelas 5 apa kader? Hah? Kelas 5 di pondok mana?
Kendari. Nah itu semuanya teman-teman sekalian punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya kan? Jadi kita tuh kadang-kadang mikir gini, apa namanya? Ini di kelas ini isinya berapa teman-teman? Berapa? 32. Ketuanya berapa? Yang pernah jadi ketua berapa? Mungkin bukan hanya 32 tapi sampai 60-an. Misalnya gitu. Kenapa? Mungkin masing-masing dari antum pernah mimpin 2 kali di konsol apa di mana. Dan makin tinggi tingkatnya pengalaman antum akan makin banyak. Ya, saya ketua kamar sudah juga, ketua firqah juga sudah. Ya kan, PPAT juga sudah pernah. Misalnya kayak gitu. Jadi banyak sekali lapangan di pondok ini untuk latihan. Ya, apalagi kepala bagian ya pernah juga. Ya kan, kepanitiaan yang dari koah sampai ke marhalah koah dan lain sebagainya. Kalau PG belum. Kalau saya PG ya bagian sekretaris sana aja lah biasanya kayak gitu. Soalnya kalau udah mulai ketua besar saya sudah paling masuk ke bagian bagian teknis saja. Kalau nggak sekretaris ya bendahara kan gitu kan. Kalau enggak ya acara. Kayak gitu. Cuma 3 itu aja. Nggak mungkin saya kok tiba-tiba lari ke persidangan tuh nggak pernah mungkin. Dan meskipun bisa aja kan gitu kan, tapi nggak pernah mungkin tuh tiba-tiba lari ke persidangan. Biasanya kalau nggak situ, kalau nggak itu sekretaris, kalau nggak bendahara, kalau nggak muter lagi ke acara, kalau nggak ke publikasi, itu gitu aja udah, muternya gitu aja. Ya. Atau kalau misalnya lagi kepepet banget ya, bukan kepepet banget sih, tapi kadang-kadang lebih sering itu transportasi, jadi kayak gitu. Jadi nggak pernah kok tiba-tiba saya jadi MC itu nggak pernah. Gitu kan. Ya meskipun bisa-bisa aja, cuman saya juga saya nggak confidence, nggak yakin, apalagi masih ada orang lain, saya mesti mengutamakan orang. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi itu namanya latihan ya. Tolong teman-teman di akhir-akhir ini latihannya yang banyak. Makrab nanti siapa ketua makrabnya? Tanggung jawab latihan namanya berlatih. Emang agak kesel kadang-kadang latihan itu, tapi latihan itu baik buat antum. Gitu ya. Nah ini sama juga dengan ini. Dalam tafsir itu orang-orang juga supaya kita latihan kepemimpinan itu supaya bisa mengesampingkan interest kita, mengesampingkan ego kita dalam memimpin, dan tujuannya adalah supaya maslahat semuanya. Itulah kenapa di sini nggak banyak fasilitas dan lain sebagainya untuk tapi orang itu pemimpinan bisa muncul di mana-mana. Ya. Kalau teman-teman mau latihan kepemimpinan, latihan dari awal. Awal latihannya gimana kira-kira? Bangun pagi, pimpin diri antum sendiri dulu. Bangun pagi, apa lagi? Makan teratur, jaga kesehatan. Kalau antum sudah berhasil hal-hal yang kecil kayak tadi itu, insya Allah yang lain antum bisa ngikutin pelan-pelan. Ya, coba dulu. Antum sebenarnya sedang memimpin. Siapa yang antum pimpin teman-teman? Diri antum sendiri. Ya kan? Antum memimpin tangan antum memimpin kaki antum memimpin apa lagi? Mata antum, itu antum sedang mimpin. Kalau antum ngomong, pertanyaannya antum itu mimpin mulut antum atau enggak? Yang mimpin antum atau hawa nafsu antum? Nah ini dia. Kalau antum lagi ngomong, yang mimpin antum atau hawa nafsu antum? Nah, kan jadi latihan kepemimpinan toh? Nah, iya. Misalnya kayak gini. Kalau ada orang misalnya kadang-kadang misalnya kayak gini ya, orang ngerjain antum atau sesuatu yang nggak antum suka gitu. Sekarang pertanyaannya antum akan mengucapkan apa? Apakah mengabsen kebun binatang atau diam? Itu juga tidak selalu mungkin kan gitu kan. Ya mungkin itu kan kalau kita ngomong ya diam aja kan. Iya, tapi belum tentu juga nanti antum akan diam. Mungkin antum dongkol juga kan. Tapi itu tergantung kita mimpinnya gimana. Nah, makanya teman-teman sekalian ini latihan. Ya apalagi teman-teman ya mau setahun latihan yang banyak. Hari-hari ini penting buat antum. Ya, jadi latihan kepemimpinan tuh mulai dari diri sendiri. Yang paling berat itu adalah supaya tidak mengedepankan kepentingan pribadi, sangat berat. Sekarang mungkin masih bisa. Antum kan belum punya anak, belum punya istri, belum punya lagi yang lain, Nanti kalau sudah punya, antum akan ngerasakan sulitnya. Nah, kita masuk kuliah 7:30 itu juga tidak mudah. Kalau antum kan paling apa urusannya? Mandi sama makan, ya Pak enggak? Ya. Ya kalau kami yang dosen apa urusannya? Belum rumah,
belum ngantar anak sekolah, ya kan? Belum yang lain-lain. Tapi saya juga akan berlatih supaya bisa nyampe sini lebih dulu dari antum, 7:30. Walaupun antumnya juga telat. Kan gitu kan? Enggak apa-apa. Kenapa? Saya 7:30 ke sini untuk absen kepada Allah bahwa saya sudah berusaha mendidik. Soal antumnya telat bukan urusan saya. Jadi gitu ya. Jadi saya nyantai aja dengan orang telat. Kenapa? Antum sedang mimpin diri antum sendiri. Teman-teman berlatihlah. Jadi kalau saya marahi juga nggak pas. Karena kalau dimarahi terus antum nggak dewasa-dewasa. Nah, ini masalahnya. Terlalu sering dimarahi itu juga tidak bagus. Nanti antum dikit-dikit harus dimarahi. Kalau nggak melakukan sesuatu harus dimarahi. Nah, ini yang bahaya menurut saya. Antum kalau hidup di luar harus dimarah-marahi, nanti antum nggak jadi apa-apa. Itu dia. Ya, mari kita latihan dewasa. Jadi ini saya kalau antum terlambat nggak apa-apa, izin boleh aja. Ya, tapi tolong pimpin diri antum. Nah, ini contohnya jadi menjadi mufasir itu juga repot kan. Nah, jadi nggak sederhana ya. Karena apa? Urusannya panjang. Itu baru dirinya sendiri. Ya, oke. Kita coba cari buku yang lain. Ini banyak yang hampir sama karena buku-buku itu sama lah nih, lihat nih, Sihatul I'tiqad sama. Ya kan? Nanti ada lagi yang lain. Nah, ya, As-Suyuti lagi, Al-Itqan fi Ulumul Quran. Jadi kalau antum, saya boleh ngasih tahu antum ya, buku-buku Ulumul Quran itu banyak sekali yang masih mengambil dari yang lama-lama. Buku tafsir juga gitu. Buku tafsir itu ya teman-teman, meskipun banyak jumlahnya, tapi isinya hampir sama. Cuman yang beda apa? Beda temanya mungkin. Di awal ngomong apa, di akhir ngomong apa, tengah ngomong apa. Tapi sebenarnya yang diomongkan banyak yang sama. Buku Ulumul Quran juga gitu. Ini saya ngajarin antum untuk memahami kitab-kitab turos Islamiyah itu isinya apa aja. Buku fikih juga begitu. Banyak yang sama. Ya kan? Makanya ada buku-buku yang paling terkenal dan paling utama dalam bidang tertentu. Misalnya dalam bidang Ulumul Quran yang paling utama antum nanti akan mempelajari yang tadi kita baca ya, ini Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini juga Itqan fi Ulumil Quran ini saya kasih tahu ya profilnya ya. Ini penulisnya bukan lahir 100-200 tahun yang lalu, ini sudah lebih lama lagi. Ya. Nah, nih. Ya. Kapan lahirnya? Tahun 1400-1500-an. Bayangkan. Buku dari tahun 1500 umurnya berapa sekarang ya, teman-teman? Sekarang 2025 loh ya. 520 tahun. 520 tahun buku ini masih ada yang baca. Dan kita hari ini membaca buku ini, bayangin. Ya kan? Berarti buku ini termasuk top dalam bidang Ulumul Quran. Tapi di era modern juga ada buku yang top lagi. Top karena apa? Ya top mungkin karena enak diajarkan, ringkes. Nah, ini salah satu buku yang ringkes dan enak diajarkan. Ini buku ini. Ya, sorry, bukan ini. Ulumul Quran. Mana Koton. Ini juga ringkes, enak. Suratul Mufassir. Tapi kan sama aja isinya. Sihatul I'tiqad. Ini juga ada apa enggak? Sihatul I'tiqad. Sama. Sihatul Maksud, ada lagi nih. Sihatul I'tiqad, sama aja. Jadi kalau antum buka puluhan buku Ulumul Quran, suratul mufassirnya hampir sama. Mungkin penjelasannya beda-beda. Tapi rata-rata hampir sama, bahkan mungkin sama persis. Tapi penjelasan detailnya bisa berubah-ubah. Nah, ini supaya antum nggak bingung dengan banyaknya buku-buku di dunia Islam kok banyak sekali. Apakah beda-beda? Kalau saya bilang tidak semuanya selalu beda-beda. Ada yang bahkan temanya sama. Ya. Tapi begitulah cara para ulama itu punya kekhasan masing-masing, ya. Nah, oke. Jadi sama aja. At-tajarrud anil hawa. Di sini sihatul maksudnya disebut tajarrud anil hawa. Terbebas dari hawa nafsu. Nah, sama aja. Kalau dilihat-lihat sama aja nih at-tajarrud anil hawa. Sama persis malahan. Salamatul akidah. Tadi kan Sihatul Aqaid, di sini bedanya Salamatul Aqidah. Sama aja sebenarnya. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman pulang ke masyarakat ngobrol tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, antum kasih tahu orang-orang dan lain sebagainya. Ini juga video ini saya sedang rekam ya. Insya Allah akan ada di YouTube saya supaya antum nanti bisa ngikutin. Kalau misalnya perlu ngaji atau apa ke masyarakat, ya masyarakat kadang-kadang nggak nanya antum bisa motret apa enggak. Tapi masyarakat akan nanya, Ustadz ini bacanya gimana ya? Ustaz tahu nggak ini, tahu nggak itu?
yang banyak ditanya nanti tentang agama. Makanya ini juga perlu dipelajari teman-teman sekalian. Ya. Nah, oke, coba kita minta untuk membaca yang lain. Ya. Ini jadi biar antum ngerti ya, hampir sama. Coba ini tolong baca Niko, baca Niko. Ini loh yang oh, nggak kelihatan, sorry. Tajarrud anil hawa. At-tajarrud anil hawa wal ahwa'u tadfa'u ashabuha ila nasrati madhabihi. Nusrati madhabim ya. Yagurrunan nas Fayagurrunan nas. yagurrunan nas bilainil kalam Betul? walahil bayan. Oke. Kada bi qawaidil qadariyah warrafidhah Qadariyah. al-qadariyah warrafidhah wal mu'tazilah wa nahwahum Wa nahwihim wa nahwihim min hulatil madhahib. zulatul madhab. Coba apa artinya yang dipahami? Atajarrud anil ahwa. Anil hawa. Terbebas dari hawa nafsu. Hawa nafsu diantaranya kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Nah, gitulah ya. Tajarrud apa teman-teman? Terbebas. Ya. Fal ahwa tadfa'u ashabuha, apa maksudnya itu? Al ahwa, melindungi, bukan melindungi, tapi tadfa'u di sini bukan bayar juga, tapi apa? Mendorong. Mendorong ashabuha, siapa ashabuha? Yang Pelakunya. Hawa nafsu itu mendorong pelakunya ila nusrati madhabihim. Maksudnya apa? Untuk memenangkan, ila nusrat ini bukan menolong, tapi memenangkan mazhabihim, memenangkan alirannya sendiri, memenangkan apa? Pikirannya sendiri. Fayagurrunan nas bilayyinil kalam walahnil bayan. Jadi fayagurrunan nas menipu orang. Jadi dengan penjelasannya itu dia bisa menipu orang tanpa diketahui bahwa itu adalah tipuan. Nah, kan gitu kan. Kalau saya kan bisa, kalau saya nipu kayak gini. Fabian, 1 tambah 1 sama dengan 4 apa enggak? Antum udah tahu kalau itu salah, kan gitu kan? Tapi kalau saya tanya gini, Fabian, saya mau nanya, Al-Quran itu turun ke bumi ini 1 kali saja atau berkali-kali? Loh, tapi dalam ayat Al-Quran ada Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti turun sekali. Mulai kan? Mulai ragu kan? Itu dia contohnya. Padahal dalam ayat Al-Quran ada lagi yang lain. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un dan seterusnya. Berarti nunazzilu berarti apa? Turunnya berangsur-angsur. Sekarang mana yang benar? Turun 1 kali saja atau berangsur-angsur? Kalau nggak ada penjelasannya, antum bisa bingung dan antum bisa ditipu orang, ya Pak enggak? Yang benar adalah memang benar turun 1 kali, tapi dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi selanjutnya turun dari langit dunia ke bumi ini secara berangsur-angsur. Itu penjelasannya. Jadi yang benar yang mana teman-teman? Dua-duanya benar. Kalau nggak tahu kan antum bingung, ya nggak? Nah, ya itu contohnya. Nah, jadi kayak gini adalah contoh antum bisa ketipu dan bisa ditipu orang. Dan dulu orang-orang itu ketipu juga. Kada bitawaifil qadariyah. Jadi itu seperti orang-orang yang tertipu aliran-aliran qadariyah. Qadariyah itu apa? Ada yang ingat apa enggak? Qadariyah itu artinya orang itu ya tidak punya usaha sendiri kecuali apa? Hanya ngikuti apa? Takdir. Padahal gimana teman-teman yang benar? Ya. Orang bisa usaha itu adalah bagian dari takdir. Jadi benar sebenarnya. Apakah orang itu bebas berusaha atau ngikutin takdir aja? Jawabannya adalah meskipun mengikuti takdir, dalam takdir itu bagiannya adalah orang boleh usaha. Salah satu takdir Allah itu apa teman-teman? Ya juzul insan an yas'a, gitu ya. Jadi
wa anna sa'yahu saufa yura. Nah, makanya dalam Al-Qur'an wa anna sa'yahu saufa yura. Itu benar. Kenapa? Karena ya salah satu takdir orang itu bisa berusaha. Tapi merupakan takdir orang juga untuk ya akan ikut juga takdir Allah. Walaupun sudah berusaha kayak apapun tetap akan ada nanti hasilnya. Bisa hasilnya pas, bisa hasilnya tidak pas sesuai keinginan. Tapi hasilnya akan tetap sesuai takdir Allah. Mau gimana pun. Kan gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berusaha, ya itu salah. Saya mau nanya ke antum. Apa alasan orang-orang masuk Islam kira-kira? Apakah biar sekedar hidupnya enak, baik gitu aja? Lalu apa? Hah? Keturunan, turunan apalagi? Kenapa mau menjalankan agama Islam? Supaya dapat ketenangan hidup gitu. So akal, apalagi? Nikah, oke, dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya mau nanya ke antum. Andai kata antum sudah masuk Islam, sudah beribadah dengan baik dan lain sebagainya, antum kecelakaan. Itu salah siapa? Salah Islamnya apa mungkin salah antum? Mungkin salah antum. Tapi kalau antum itu ditabrak orang, yang salah siapa? Dan itu bukan kesalahan antum misalnya. Nah, kan repot kan? Itu adalah cobaan, teman-teman. Jadi Allah itu kalau mencintai orang itu tidak selalu dapat, tidak selalu dikabulkan doanya, tapi kadang diberi cobaan juga. Antum bayangkan, para nabi, ada nggak yang dibunuh orang? Nabi aja ada yang dibunuh orang, bukan ada, banyak. Dalam surat Al-Baqarah nanti antum akan hafalkan itu. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqqin. Bani Israel dulu itu membunuh para nabi. Padahal para nabi itu orang yang baik, beriman kepada Tuhan, menjalankan syariat, kok bisa dibunuh? Berarti ternyata selalu ada takdir Allah yang menyertai. Tapi setelah dibunuh itu kan masuk surga, ya enggak? Nah, kan? Jadi kadang-kadang enggak selalu buruk. Ya, meskipun enggak kelihatannya buruk, tapi enggak selalu buruk juga. Jadi kita ya sesama manusia mungkin kasihan juga ya, dia udah baik, udah gini, kok masih dapat cobaan ya? Loh, justru karena Allah itu mencintai seseorang itu ya bisa jadi diuji, bisa jadi diberi nikmat. Itu suka-suka Allah aja, ya Bang enggak? Nah, itu maksud saya. Dan semuanya bisa berujung kebaikan pada yang diuji, apa enggak? Selalu bisa kembali ke kebaikan pada yang diuji. Makanya kalau kita tidak meyakini ini, ya kita jadi susah, kan gitu kan? Susahnya apa? Nanti mulai menyalahkan orang lain, ya Bang enggak? Kalau orang nggak percaya takdir, mesti minimal setelah itu dia akan mulai menyalahkan orang lain. Itu baru satu yang disalahkan, belum yang lain yang banyak lagi. Nanti dia tiba-tiba jadi mendendam atau apa dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Ya. Min gulatil madahib. Golat ini makanya ada golat. Golat itu apa? Nggak tertib, nggak tepat, ngaco lah, itu tersebut golat. Gulatul mazahib, aliran pemikiran yang ngaco. Ya, ayab da'awalan bitafsiril Quran birquran. Sama dengan yang kita baca tadi kan. Menafsirkan Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Fama ujmila minhu famudin fi maudin fa innahu qad fusila fi maudin akhar. Lah, jadi yang mujmal di satu tempat kadang-kadang diterangkan dengan detail di tempat yang lain. Itu ya. Ternyata sama ya, buku Ulumul Quran satu dengan yang lainnya. Saya bukakan antum 4 buku Ulumul Quran dan rata-rata banyak yang sama. Berarti kesimpulannya buku Ulumul Quran itu, kalau saran saya kalau antum mau baca aja yang sudah lama dan terkenal, nggak apa-apa. Satu itu aja udah cukup. Terjemahannya juga udah ada. Al-Itqan fi Ulumil Quran punya Jalaluddin As-Suyuti ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau antum nggak paham atau apa, antum bisa baca lagi atau bisa aja. Tapi paling enak saya ajak antum untuk baca bahasa Arab aslinya, biar antum tahu dan skill bahasa Arab antum nggak hilang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita absen aja setelah ini. Jangan lupa yang belum ngaji teman-teman. Ya ini wajib ya, bukan wajib, tapi maksudnya biar antum juga mulai untuk membangun diri antum dengan lebih baik lagi. Oke, saya stop.